Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang KSM IPA MTS 2023. Video kali ini kakak khususkan untuk bahas soal provinsi dari referensi soal KSM IPA tahun 2022. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan silahkan berikan super thanks-nya, tandanya bahwa adik-adik senantiasa berkontribusi dalam pengembangan channel YouTube Neni Damai. Baik adik-adik pejuang KSM IPA MTS tahun 2023, sesuai dengan request dari beberapa adik-adik yang mengikuti KSM IPA untuk tahun 2023 ini, banyak meminta kakak untuk membahaskan soal tingkat provinsi referensi tahun 2022 kemarin. Baik, kita langsung saja bahas soalnya. Mulai dari soal yang pertama, ini adalah soal tingkat provinsi ya. Mana tahu soal tingkat provinsi tahun kemarin itu diturunkan menjadi soal tingkat kabupaten kota untuk tahun 2023 ini. Yang jelas kita tetap harus selalu berusaha membahas soal-soal IPA dalam bentuk apapun, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Oke, soal pertama perhatikan. Kunci determinasi berikut ini ada daftar kunci determinasi. Gak perlu langsung kita bahas satu persatu, tapi kita langsung ke soal. Berdasarkan kunci determinasi tersebut, hewan yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-18 dan surat Al-Baqarah memiliki kunci determinasi. Oke, surat Al-Kahfi ayat ke-18 itu terjemahannya adalah, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Ada kata hewan di sini yaitu anjing. Kemudian untuk surat Al-Baqarah itu artinya adalah sapi betina. Oke, apa dua hal yang membuat persamaan antara anjing dan sapi betina? Antara anjing dan sapi, dia kan kelompok mamalia. Tapi perbedaan spesifiknya adalah sapi itu hewan memamah biak. Hewan memamah biak, dia memiliki 4 lambung. Hewan memamah biak atau ruminansia kita istilahkan dengan hewan ruminansia. Atau ruminansia. Sedangkan anjing itu dia cukup memiliki 1 lambung saja. Nah, kita lihat kunci determinasi berikut. Yang manakah kunci determinasi yang menjelaskan karakteristik dari anjing dan sapi? Berarti yang kita lihat pertama kali adalah anjing. Anjing di sini kita cari kata determinasi yang kita coret karena tidak menunjukkan anjing sama sekali. Misalnya 3A motif tubuh loreng, 3B motif tubuh tutul. Ini yang loreng spesies 1, yang tutul spesies 2. Ini kita tahu ini harimau, ini adalah macan tutul. Nggak mungkin dia anjing, berarti kan? Berarti 3A atau 3B. Jika ada 3A atau 3B di sini berarti kita salah. Ini salah, ini salah. Opsi jawaban kita cuman ada tinggal C dan D. Berarti materi ini atau soal seperti ini kita cukup menggunakan sistem strategi eliminasi jawaban. Kita lihat sekarang 1A atau 1B memiliki kaki dengan jari bercakar tajam, 1B memiliki kaki dengan kuku tebal. 1A ini cocok untuk anjing. Oke, 1A ini cocoknya untuk karakteristik atau ciri anjing. 1B memiliki kaki dengan kuku tebal, berarti karakteristik ini cocok untuk sapi. Berarti 1A
Di sini 1A 1B berarti sama-sama ya. Oke, kita lihat sekarang untuk anjing. Kita masuk, jika dia memiliki dengan jari bercakar tajam 2, kita menuju ke nomor 2. 2 ini kita pilih yang mana karakteristiknya, anjing A atau B. Kita lihat 2A, kepala memiliki rostrum pendek, B kepala memiliki rostrum panjang. Kalau anjing itu dia kepalanya memiliki rostrum panjang, berarti 2B. Ini juga sama-sama memiliki 2B. C dan D sama-sama ada 2B. Sekarang kita tinggal memilih, jika dia memiliki rostrum panjang, dia akan menuju ke nomor 4. Kita lihat nomor 4. Nomor 4 itu ada 2 pilihan karakteristik. Manakah yang kira-kira itu karakteristik anjing atau tidak? Kita lihat 4A, postur tubuh depan dan belakang seimbang. B, postur tubuh depan lebih tinggi. Atau jika adik-adik pengen cepat, jawabannya kita lihat kata kunci 4 lambung dan 1 lambung. Untuk bagian ruminansia atau sapi di bagian ini, kalau sapi tadi dia memiliki 4 lambung, berarti dia ciri khasnya adalah ini sapi. Spesies 6 berarti 6A memiliki 4 lambung. Di sini C dan D tinggal jawaban kita, ini 6B, ini 6A. Berarti yang cocok adalah 6A. Berarti langsung aja kita ketik jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hamidah sedang melakukan percobaan pengaruh konsentrasi sukrosa terhadap pertumbuhan tabung pada sel polen. Tabung polen yang tumbuh tersebut memiliki peranan penting dalam mengirimkan sel sperma ke gametofit betina untuk proses pembuahan ganda. Dalam penelitian tersebut digunakan 5 macam konsentrasi sukrosa, yaitu ada 0 mol, 0,2 mol, 0,4 mol, 0,8 mol, dan 1,6 mol. Dari penelitiannya didapatkan grafik seperti ini. Kita bisa lihat ya, yang paling seimbang itu atau yang paling ideal itu pertumbuhan tabung pada polennya, yaitu pada 0,4, habis itu adalah 0,2, habis itu adalah 0,8, habis itu 1,6, habis itu 0. Berarti 0,4 lah yang paling ideal atau optimum. Nah, pernyataan berikut yang tidak benar terkait percobaan tersebut adalah: A. Semakin tinggi konsentrasi sukrosa, yang mana maka viabilitas polen berkurang akibat sel polen mengalami lisis. Oke, semakin tinggi konsentrasi sukrosa maka viabilitas polen berkurang akibat sel polen mengalami lisis. Semakin tinggi konsentrasi, mana dia 1,6. Oke, kita tahan dulu. Yang B, konsentrasi sukrosa 0 mol menyebabkan sel mengalami turgor dan pecah sehingga tidak bisa tumbuh tabung. Kita tahan dulu. Yang C, konsentrasi sukrosa 0,4 mol merupakan konsentrasi ideal. Oke, iya, karena dia ini yang ideal ya. Yang D, durasi waktu merupakan variabel kontrol untuk mengetahui proses pertumbuhan polen. Iya, ini betul karena durasi waktu untuk bisa melihat proses pertumbuhannya. Sekarang yang menjadi keraguan kita adalah yang A atau yang B. Oke, berarti kita ragu antara A dan B. Berarti kalau kita lihat B, konsentrasi sukrosa 0 mol berarti tidak ada kandungan sukrosa di dalamnya, yang ada cuman air, menyebabkan sel mengalami turgor dan pecah sehingga tidak bisa tumbuh tabung. Oke, turgor itu keadaan di mana air masuk ke dalam sel dan mengalami turgid atau membengkak. Yaitu dia membengkak, atau bisa lama-kelamaan dia bisa pecah. Karena apa? Dalam keadaan turgor yang masuk itu adalah air ke dalam sel polen tadi. Berarti ini jawabannya benar ya. Dalam keadaan 0%, berarti tidak ada sukrosa dalamnya, yang ada cuman ada air. Berarti cuma tinggal satu option jawaban yang tidak benar, yaitu A. Semakin tinggi konsentrasi sukrosa maka viabilitas jumlah sel yang hidup sama yang mati berkurang akibat sel polen mengalami lisis. Lebih tepatnya adalah dia mengalami yang namanya plasmolisis, karena sel polen di sini bersifat hipotonik dan
konsentrasi di luarnya, di luar lingkungannya itu di larutan sukrosanya itu hipertonik, sehingga air yang ada di dalam sel polen tadi akan keluar menuju ke konsentrasi sukrosa. Jadi dia bukan lisis ya. Baik, saya lanjut soal ketiga. Perhatikan sistem pencernaan 4 hewan berikut. Manakah pernyataan yang tidak tepat terkait sistem tersebut? A. Rusa merupakan mamalia herbivora ruminansia yang mampu mencerna selulosa melalui proses fermentasi mikroba di rumen. Kita lihat yang B. B. Kelinci merupakan mamalia herbivora non-ruminansia yang mampu mencerna selulosa melalui proses fermentasi mikroba di cecum. Oke, saya bahas dulu yang A sama B ya. Rusa itu kelompok ruminansia. Ruminansia seperti yang saya jelaskan tadi, kelompok hewan memamah biak. Hewan memamah biak itu adalah contohnya sapi, kambing, kerbau, rusa. Dia mampu mencerna selulosa melalui proses fermentasi mikroba di rumen. Jadi, hewan memamah biak ini dia memiliki 4 lambung, salah satunya adalah rumen. Di rumen ini banyak mikroba fermentasi untuk mencerna selulosa atau rumput-rumput yang dia makan tadi. Jadi, ini jawabannya benar karena yang diminta di sini adalah yang tidak tepat. Berarti kita memilih yang salah. Kalau B, kelinci merupakan mamalia herbivora non-ruminansia atau dia bukan memamah biak yang mampu mencerna selulosa melalui proses fermentasi mikroba di cecum. Iya, cecum atau cecum itu adalah bagian dari organ pencernaan pada kelinci. Dia tempat proses fermentasi mikroba untuk membusukkan selulosa. Sekum ini dia berada setelah usus halus. Setelah usus halus, jadi makanan-makanan tadi sisanya itu akan dimasukkan ke dalam sekum. Jadi ini juga benar. Kemudian yang C, celurut merupakan mamalia rodensia pengerat. Rodensia artinya hewan pengerat. Yang omnivora, kata omnivora lah di sini yang salah. Karena pada dasarnya adalah celurut dia itu adalah pemakan serangga atau insektivora, pemakan serangga. Jadi jawaban yang tidak tepat itu adalah yang C. Kita lihat yang D. Anjing merupakan mamalia karnivora yang memiliki sistem pencernaan yang relatif pendek. Betul. Karena dia adalah pencerna daging. Kalau hewan karnivora atau pemakan daging itu biasanya sistem pencernaannya relatif pendek karena dia tidak perlu lama-lama dalam proses pencernaan. Yang biasanya sistem pencernaannya itu panjang atau lama itu adalah yang memakan selulosa atau rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan seperti ruminansia. Oke, jadi jawabannya adalah C. Baik, soal nomor 4. Burhan sedang melakukan percobaan mengenai bioremediasi logam berat pada air lindi dengan menggunakan alga jenis Chlorella vulgaris yang berasal dari laut. Langkah pertama, Burhan menguji pertumbuhan apakah alga tersebut bisa hidup di air lindi selama 21 hari. Penelitian pun dilakukan dengan menggunakan air laut sebagai kontrol dan air lindi sebagai media pertumbuhan yang akan diuji. Hasil dari uji pertumbuhan tersebut disajikan dalam grafik di bawah. Ini yang kontrol lebih tinggi, ini ya posisinya pertumbuhan alganya itu lebih tinggi, kemudian yang menggunakan lindi itu lebih di bawah dari yang kontrol. Kemudian ini kapasitas penyerapannya karena dia tadi bioremediasi logam berat, di sini logam beratnya adalah OPB dan CU. Ya, PB lebih tinggi, kemudian CU. Setelah diketahui bahwa air lindi bisa menjadi media pertumbuhan alga tersebut, kemudian diukurlah kemampuan alga tersebut untuk menyerap logam berat PB dan CU. Hasil dari bioremediasi disajikan dalam grafik di atas. Pernyataan yang benar mengenai penelitian tersebut adalah oke, bagi yang pengen tahu air lindi itu sebenarnya apa sih? Air dari sampah-sampah.
berarti dia kaya, ada mineral dan lain-lain. Ada juga, pokoknya dari sampah ada mineral, ada mikroorganisme di dalamnya. Oke, kita lihat pernyataan yang benar. A. Chlorella vulgaris merupakan organisme prokaryotik yang mampu menetralisir zat pencemar logam berat berupa Pb dan Cu pada air lindi hingga 70%. Kita lihat, dia mampu sampai 70%, berarti ini benar. Kita lihat dulu yang B. Chlorella vulgaris merupakan organisme eukaryotik yang mampu menetralisir zat pencemar logam berat berupa Pb dan Cu pada air lindi dan air laut. Apa bedanya prokaryotik dan eukaryotik? Kelompok alga itu adalah kelompok eukaryotik. Artinya inti selnya sudah memiliki membran. Kalau prokaryotik, kelompok prokaryotik, kita konsepnya dari sini dulu ya. Kalau kelompok prokaryotik itu adalah kelompok bakteri-bakteri. Kelompok bakteri itu adalah prokaryotik karena belum memiliki membran inti sel. Tapi karena dibilang adalah alga, Chlorella vulgaris itu adalah alga, berarti setiap kata yang ada prokaryotik kita silang. Tinggal dua opsi jawaban kita antara B dan D. Chlorella vulgaris merupakan organisme eukaryotik benar yang mampu menetralisir zat pencemar logam berupa Pb dan Cu pada air lindi dan air laut. Oke, ini juga betul. Yang D kita lihat dulu. Chlorella vulgaris merupakan organisme eukaryotik yang mampu menetralisir zat pencemar logam berupa Pb dan Cu lebih baik pada media air lindi daripada air laut. Salah. Air laut lebih tinggi sebenarnya daripada air lindi. Maka jawaban kita yang tepat itu adalah B. Kalau ini tidak lebih baik, ini salah. Karena dia pada jatinya lebih baik itu adalah air laut. Maka lebih tepatnya Chlorella vulgaris organisme eukaryotik yang mampu, ya, dia mampu aja menetralisir zat pencemar logam berat berupa PbCu pada air lindi dan air laut. Itu dia. Baik, soal kelima. Perhatikan surat Asy-Syura ayat 152 berikut. Aktivitas yang tidak mencerminkan maksud ayat tersebut adalah Asy-Syura ayat 152 alladzina yufsiduna fil ard wala yuslihun, yang artinya adalah, oke, kita tulis dulu artinya, yang melakukan kerusakan di muka bumi dan tidak melakukan perbaikan. Oke, aktivitas yang tidak mencerminkan maksud ayat tersebut adalah A. Melalui reboisasi akibat deforestasi berlebihan. Ya, ini langsung jawabannya. Karena ini bertentangan dengan ayat ini, karena ini melakukan perbaikan. Karena melakukan reboisasi kan ada suatu langkah atau upaya untuk melakukan perbaikan pada kerusakan hutan. Berarti yang tidak mencerminkan maksud ayat tersebut adalah melakukan reboisasi. Di soal-soal tingkat provinsi itu lebih banyak soalnya analisa menjebak. Kadang-kadang yang ditanyakan adalah yang tidak tepat, sehingga kita harus mencari jawaban yang tepat sebagai jawaban yang akan kita eliminasi. Pun begini dengan soal nomor 5. Pertanyaannya adalah yang tidak mencerminkan. Berarti kita mencari jawaban yang mencerminkan. Nah, itu dia kayak menggunakan premis negatif gitu, sesuatu kata yang terbalik gitu. Kebanyakan soal-soal di KSM tingkat provinsi memang seperti itu optionnya pun. Jadi kita harus jeli membaca soal. Apakah dia mintanya pernyataannya tidak tepat atau pernyataannya tepat, apakah itu kecuali, apakah itu yang benar. Maka telitilah terlebih dahulu dari soalnya. Kenapa kita tidak memilih B, C, dan D? Kenapa yang kita pilih A tadi? Karena tadi jelas ya, di dalam
ayat tersebut dia mengatakan yang melakukan kerusakan dan tidak melakukan perbaikan. Kita memilih A, kita pilih yang melakukan reboisasi karena kita sudah menggunduli hutan secara berlebihan. Kita lakukan reboisasi berarti kita rusak lalu kita perbaiki. Tidak mencerminkan sama sekali atau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran tadi, yang dituduhkan oleh Al-Quran tadi gitu. Tapi yang B, adanya protokol Montreal yang merupakan salah satu perjanjian internasional untuk menghapus penggunaan gas freon. Ini kan perjanjian, tapi penggunaan gas freon itu setelah dilakukan kan tidak ada solusinya. Gimana? Gas freon itu udah terbuang loh, sudah banyak terbuang di udara kita, di atmosfer kita. Tapi solusinya apa? Nggak ada kan? Yang C, kompensasi perusahaan penghasil CO2 berlebihan untuk membayar ganti rugi terhadap hutan tropis. Berarti dia cuma memberikan kompensasi, tapi kan CO2 tetap terus diproduksi, terus diperbanyak melalui industri-industri. Yang D, perusahaan membuang limbah ke laut setelah dilakukan serangkaian proses IPAL. Toh kenyataannya pembuangan proses limbah ke laut ini terus-menerus kan, berarti kan tidak ada perbaikan untuk mengurangi langkah untuk mengurangi agar tidak lagi membuang limbah gitu, mengurangi produksi limbah. Makanya kita pilih jawabannya adalah yang A. Nomor 6, pada saat ibadah puasa maka kadar glukosa berkurang dan sebagai gantinya terjadi metabolisme lemak melalui proses ketosis menghasilkan keton. Pada kondisi tersebut, sel tubuh yang tidak mengalami ketosis adalah, kita lihat yaitu A, sel epitel, B, sel otot lurik, C, sel darah putih, dan D, sel darah merah. Oke, ketosis itu adalah proses proses tubuh kita untuk mengambil lemak tubuh kita untuk mengganti energi karena kekurangan karbohidrat atau glukosa di dalam tubuh kita. Jadi kita menggunakan lemak tubuh kita. Nah, sel tubuh kita yang tidak mengalami ketosis yang mana? Sel epitel itu sel tubuh kita, semua otot kita itu ada sel epitel, arti ada lemak, ada sel otot lurik atau otot kita, otot yang melekat ke rangka itu ada. Sel darah merah ada, karena di dalam sel darah merah kita juga ada glukosa, ada juga lemak. Yang tidak ada itu adalah sel darah putih, karena sel darah putih itu untuk membunuh bakteri fungsinya. Berarti nggak ada proses ketosis di sel darah putih. Baik, kita ulangi lagi ya, pernyataan yang tidak benar, jangan terkecoh dengan soal. Pernyataan yang tidak benar tentang persilangan si bagal. Oke, kita terlebih dahulu mengetahui fakta-fakta tentang si bagal. Mengapa bagal tidak bisa menghasilkan keturunan adalah karena kromosom dari orang tuanya tidak sama jumlahnya. Seekor bagal mendapatkan 32 kromosom dari ibunya dan mendapatkan 31 kromosom dari ayahnya, sehingga totalnya ada 63 kromosom. Ini membuat salah satu kromosom yang tersisa tidak bisa menemukan kromosom lain untuk saling bertukar. Namun keadaan ini tidak memiliki gangguan pada kehidupan sehari-hari. Bagal hanya saja tidak bisa memiliki keturunan. Oke, kita lihat bagal memiliki kromosom 2N sama dengan 63, di mana kromosom L, X berasal dari ovum induk kuda betina. Oke, betul ya. Karena tadi kan dia 63 kromosom, 32 kromosomnya dari si ibunya yang betina, baru 31-nya dari si bapaknya, 31 kromosom. Ingat ya, pertanyaannya kita tadi adalah yang tidak benar. Berarti kita cari pernyataan yang tidak benar. B, bagal memiliki ekstra kromosom di mana terdapat autosom non-homolog yang menyebabkan steril. Oke, kita tahan dulu. C, bagal memiliki dapat mewarisi kromosom Y maupun X dari sperma keledai jantan. Iya, karena dia kan 31 kromosomnya dari ayahnya. Kromosom laki-laki atau XY. Kalau kromosom perempuan itu XX. Berarti ini juga benar. Kita lihat yang D. Bagal memiliki kromosom nomor 31 yang tidak berpasangan sehingga mampu menghasilkan keturunan yang steril. Salah. Bagal ini dia tidak bisa menghasilkan keturunan karena si bagal ini lahir dalam keadaan steril.
karena dia cuma punya 63 kromosom, yang mana 32 kromosomnya dari ibunya dan 31 kromosomnya dari ayahnya. Jadi si bagal ini memiliki ekstra kromosom di mana terdapat autosom non-homolog yang menyebabkan dia steril. Ini benar. Jadi jawaban yang tidak tepat itu adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar ya. Langsung kita baca soalnya. Umar membaca ayat pertama dari surat Al-Falaq yang di akhir ayat pengucapannya adalah qalqalah kubro. Ketika membaca huruf yang dibaca qalqalah kubro, maka anatomi yang berperan dalam pengucapan tersebut adalah. Oke, sebelum kita jawab, kita bahas dulu soal Al-Falaq. Itu kan qalqalah pada huruf qaf. Pada huruf qaf ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kan berada di antara langit-langit lembut kita. Dengan tekak lidah kita nih atau ufula. Ufula palatina namanya ya. Antara langit-langit lembut kita nih di bagian langit-langit. Berarti anatomi yang berperan dalam pengucapan tersebut adalah lingua posterior. Oke, kita dulu pahami dulu kalau lingua posterior berarti arah ke belakang. Lidahnya di bagian belakang. Kalau lingua anterior, lidah arah depan, arah ke depan. Berarti qalqalah yang diucapkan pada huruf qaf di surat Al-Falaq itu berada di antara ini, langit-langit lembut, palatum mole dengan lingua posterior bagian belakang, lidah kita bagian belakang ini dengan langit-langit lembut. Coba kalian falaq. Berarti kan jawabannya adalah lingua posterior menyentuh palatum mole. Oke, saya koreksi. Setelah saya coba-coba, itu sepertinya lebih melekat ke bagian ufula daripada ke langit-langit lembut. Qul a'udzu birabbil falaq. Berarti ufula. Oke, saya ragu antara ufula palatina dan palatum mole, tapi saya lebih dekatnya ke ufula palatina. Nanti kalian cek ya. Baik, saya lanjut ke soal ke-9. Oke, kita lihat organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki memiliki kelenjar prostat yang fungsinya disampaikan di dalam, ini kelenjar prostat ya, disampaikan di dalam surat apa? Di option jawaban ini kita bahas satu persatu. Baik, sebelum kita bahas jawabannya, kita bahas dulu fungsi dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan air mani, memproduksi hormon dan mengatur aliran urin dan masih banyak lagi. Berarti menghasilkan air mani. Oke, kita lihat surat An-Najmi ayat 46, artinya adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari air mani. Oke, kalau surat Abasa ayat 19, dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya. Kalau yang C, bukankah dia mulanya hanya setetes mani? Yang D, kemudian kami menjadikannya. Berarti menjadikannya air mani, berarti dihasilkannya air mani dari kelenjar prostat. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, jawabannya D ya, karena katanya menghasilkan air mani, fungsi si kelenjar prostat. Kami menjadikannya air mani. Menjadikannya air mani ini diatur oleh Allah dari organ apa? Berarti dari organ prostat gland atau kelenjar prostat. Itu maksudnya ya. Baik, kita lanjut soal ke-10. Baik, soal 10, perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 5 berikut. Walladzina hum lifujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perzinaan. Hikmah dari ayat tersebut adalah agar kita terhindar dari organisme patogen berikut, kecuali, kata kuncinya adalah kecuali.
A. HPV itu penyakit kutil kelamin, iya. Chlamydia trachomatis penyakit chlamydia, dan Neisseria gonorrhoeae itu penyakit gonore. HIV Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis, iya. HPV Treponema pallidum Chlamydia trachomatis, iya. HIV iya. Trichomonas vaginalis, iya. Trichopiton rubrum itu kulit dan kuku. Jadi ini bukan di bagian organ reproduksi. Jadi jawabannya yang bukan adalah atau kecuali adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal 11. Perhatikan terjemahan surat Ar-Rum ayat 51 berikut. Dan sungguh jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Secara fisiologis, tumbuhan menjadi kering dalam ayat tersebut dapat digambarkan melalui grafik. Oke, kita lihat ini laju transpirasi, evaporasi atau penguapan. Penguapan pada permukaan ataupun pada tumbuhan itu sendiri. Ini kecepatan angin. Artinya adalah jika angin cepat, maka penguapan juga akan semakin tinggi. Harusnya tabelnya yang ini. Jadi jawaban yang ini adalah yang C adalah yang benar. Angin yang semakin cepat, semakin banyak berhembus itu akan menyebabkan penguapan juga semakin tinggi. Jadi jawabannya adalah yang C. Kecepatan angin semakin tinggi, laju penguapan atau evapotranspirasi juga semakin tinggi. Kita lanjut ke soal nomor 12. Torik sedang melakukan penelitian mengenai pengaruh madu terhadap kadar LDL dan HDL pada relawan diet tinggi lemak. Penelitian ini dibagi menjadi 5 grup antara lain. Grup 1 perlakuan kontrol, grup 2 diet tinggi lemak tanpa madu dan obat, grup 3 diet tinggi lemak dan konsumsi madu setelah 5 menit makan, grup 4 diet tinggi lemak dan konsumsi madu setelah 60 menit makan, grup 5 diet tinggi lemak dan konsumsi obat simvastatin setelah 60 menit makan. Nah, kita lihat pertanyaannya. Adapun hasil penelitian disajikan dalam grafik berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69. Ini ayatnya. Yakhruj mim butuniha syarabu mukhtalifu alwanu fihi syifa'ul linnas. Pernyataan yang benar mengenai korelasi antara hasil penelitian dengan ayat Al-Qur'an di atas adalah. Oke, kita lihat bahwa kelompok mana tadi ya? Grup 4 diet tinggi lemak dan konsumsi madu setelah 60 menit makan. Yang grup 2 diet tinggi lemak tanpa madu dan obat, ini perlakuan kontrol, diet tinggi lemak konsumsi madu setelah 5 menit, diet tinggi lemak dan konsumsi obat simvastatin setelah 60 menit makan. Oke. Kita lihat pada bagian yang ada madunya itu terjadi peningkatan. Berarti madu dapat meningkatkan jumlah HDL nih. Ini ya. Madu dapat meningkatkan HDL yang dapat digunakan untuk proses terapi bagi penderita hiperkolesterolemia. Artinya adalah orang-orang yang kelebihan kolesterol dapat menggunakan madu sebagai proses terapi baginya. Jadi jawabannya adalah yang B.